Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Subrisa dengan NIM 23014047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi sistem operasi tentang virtualisasi. Nah, yang pertama itu apa sih virtualisasi? Virtualisasi merupakan sebuah proses berbasis software atau virtual yang mempresentasikan sesuatu, baik itu aplikasi server, virtual, koneksi, dan ruangan penyimpanan. Teknologi ini menjadi salah satu cara yang efisien untuk mengurangi biaya IT serta meningkatkan efisiensi di berbagai sektor bisnis, serta dapat memanfaatkan sumber daya secara lebih maksimal. Kemudian tipe-tipe virtualisasi. Yang pertama yaitu ada virtualisasi server. Virtualisasi server digunakan untuk menjalankan banyak sistem operasi dalam satu server fisik secara bersamaan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah virtualisasi strong. Virtualisasi strong itu digunakan untuk membuat lingkungan penyimpanan virtual dari beberapa sumber penyimpanan fisik yang tersedia. Virtualisasi ini menggabungkan beberapa perangkat fisik menjadi satu sumber daya virtual yang berfungsi untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses sumber daya penyimpanan secara lebih efisien. Yang ketiga yaitu adalah virtualisasi desktop. Virtualisasi desktop di sini memberikan akses ke desktop virtual dari perangkat manapun. Contohnya seperti universitas menyediakan desktop berbasis Windows bagi mahasiswa menggunakan sitik virtual APPS atau aplikasi. Kemudian yaitu adalah virtual jaringan. Virtual jaringan digunakan untuk membuat lingkungan jaringan virtual dari beberapa perangkat jaringan fisik yang tersedia, yang berfungsi untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakseskan jaringan secara efisien. Contohnya itu adalah virtual local area network atau VLAN untuk membagi jaringan internal di kantor. Dan ada virtualisasi aplikasi. Nah, virtualisasi aplikasi itu merupakan teknologi yang digunakan untuk membuat lingkungan aplikasi virtual dari berbagai aplikasi yang tersedia, yang memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses aplikasi secara lebih efisien. Nah, yang ketiga itu ada arsitektur virtualisasi. Arsitektur virtualisasi adalah kerangka kerja yang memungkinkan pengelolaan dan pelaksanaan virtual di atas perangkat keras fisik. Nah, secara umum, arsitektur ini terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu yang pertama adalah lapisan perangkat hardware layer. Nah, lapisan ini mencakup komponen fisik seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat jaringan yang mendukung virtualisasi dengan fitur Intel FI atau AMD FI. Kemudian yang kedua itu adalah Hypervisor Virtual Machine Monitor yang merupakan komponen utama dalam arsitektur virtualisasi yang bertugas mengelola sumber daya keras dan mendistribusikannya ke mesin virtual. Nah, di sini contohnya itu adalah Hypervisor Type 1 yang berjalan langsung di perangkat keras, contohnya seperti MV-War atau SC. Kemudian yang kedua ada Hypervisor Type 2 yang berjalan di atas sistem operasi, contohnya itu adalah VirtualBox. Nah, yang ketiga yaitu mesin virtual atau virtual machine, yang merupakan entitas yang berjalan di atas hypervisor dan bertindak sebagai komputer fisik. Setiap virtual machine memiliki komponen virtual seperti CPU, RAM, disk, dan perangkat jaringan yang dapat dikelola langsung oleh hypervisor. Yang keempat adalah lapisan sistem operasi host atau host IOS. Hanya digunakan untuk hypervisor step 2, di mana sistem operasi host menyediakan lingkungan di mana hypervisor step 2 berjalan. Host juga mengolah berbagai perangkat keras fisik. Lapisan sistem operasi utama OS.
adalah OS yang berjalan di dalam mesin virtual yang berfungsi sebagai OS pada komputer fisik yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi di dalamnya. Keenam, lapisan aplikasi. Aplikasi yang dijalankan pada virtual machine berada pada lapisan ini. Nah, aplikasi tersebut tidak menyadari bahwa mereka berjalan di lingkungan virtual dikarenakan hypervisor memberikan ilusi perangkat keras fisik. Di sistem operasi, virtualisasi di mengacu pada kemampuan menjalankan beberapa lingkungan di atas satu kernel. Teknologi ini juga memungkinkan adanya isolasi aplikasi dan proses dengan memanfaatkan sumber daya lebih efisien serta meningkatkan portabilitasnya. Nah, di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama itu ada Docker, teknologi containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi. Contohnya adalah menjalankan aplikasi Python dalam kontainer tanpa mempengaruhi sistem utamanya. Yang kedua adalah LXC atau Linux Container, itu merupakan solusi open source untuk virtualisasi tingkat sistem operasi. Nah, contohnya itu dapat dilakukan pengujian aplikasi web di LXC. Yang ketiga itu OpenVZ yang menyediakan virtualisasi berbagai kontainer. Sebagai contohnya yaitu hosting beberapa situs web pada satu server dengan OpenVZ. Instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Yang pertama yaitu persiapan perangkat lunak. Unduh dan install perangkat lunak virtualisasi seperti VirtualBox, MVVer, atau Hyper-V. Selanjutnya itu pembuatan mesin virtual. Kita dapat menentukan spesifikasi virtual mesin termasuk jumlah CPU, RAM, dan tempat penyimpanannya. Selanjutnya, instalasi sistem operasi. Pilih file ISO dari sistem operasi yang akan diinstal. Jalankan virtual mesin dan ikuti proses instalasi OS seperti pada perangkat keras fisik. Alokasi sumber daya yang tetap. Tetapkan jumlah CPU dan RAM sesuai kebutuhan aplikasi yang akan berjalan pada virtual mesin. Gunakan strong SSD. Penyimpanan SSD dapat meningkatkan kecepatan akses data untuk virtual mesin tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengaktifkan virtualization extension dengan memastikan fitur virtualisasi seperti Intel PTX atau AMD Pin diaktifkan di BIOS. Kemudian ada konfigurasi jaringan virtual. Kita dapat menggunakan jaringan Bluetooth untuk koneksi langsung atau NAT untuk keamanan yang lebih tinggi pada penerapan dalam menjalankan. Nah, selanjutnya itu update hypervisor dan crosstalk. Kita dapat memperbaharui perangkat lunak hypervisor dan menambahkan tools seperti MVVer tools atau VirtualBox OS Edition untuk performa optimal. Selanjutnya yaitu penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengolah sistem operasi. Nah, di sini terdapat pengembangan dalam virtualisasi yang pertama yaitu ada isolasi, yang kedua ada snapshot atau fallback, yang ketiga kemudahan cloning. Dan manfaat untuk mengolah sistem operasi sendiri terdiri atas centralized management dengan virtualisasi banyak OS seperti dari satu perangkat keras saja dan tidak memerlukan beberapa perangkat keras lainnya. Yang kedua yaitu portabilitas. Sistem operasi dalam virtual mesin dapat dipindahkan ke perangkat keras lain tanpa melakukan instalasi ulang. Yang ketiga yaitu penghematan biaya. Dapat mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik untuk uji coba atau dalam proses pengelolaan sistem operasi. Baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.